dan Nur Laila sudah bergabung di tengah-tengah Zoom kita sepertinya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ida nggih? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Nah, oke. Eh, kita sapa dulu untuk narasumber kita Ustazah Siti Mardiah. Assalamualaikum Ustazah Siti Mardiah. Halo Ustazah. Baik, mungkin lagi terkendala koneksi nggih. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pengajian Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz Cahyadi Takrayawan selaku owner dan founder Madrasah Baitullah, dan juga Ustadzah Ida Nur Laila selaku founder Wonderful Umroh yang kami hormati, dan juga narasumber kita yang kami hormati Ustadzah Siti Mardiah SPD yang insya Allah akan menjadi narasumber di pagi hari ini. Dan sahabat-sahabat sekalian Madrasah Baitullah, Bapak Ibu jamaah Madrasah Baitullah yang kami banggakan, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bisa menghadiri acara pengajian pada pagi hari ini dengan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita adalah umat yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uh, tak terasa ini Madrasah Baitullah sudah ke episode 61, sudah 1 tahun sejak Madrasah Baitullah muncul, nggih. Alhamdulillah senantiasa istiqomah untuk bisa menyebarkan edukasi terkait Baitullah ataupun haji ataupun umroh pada masyarakat umum, dan doakan kami semoga kami tetap istiqomah untuk kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pengantar singkat dari ibunda kita kepada beliau Ustazah Ida Nur Laila, waktu dan tempat kami. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam bahagia pada pagi hari ini, teman-teman semuanya penuh semangat, insya Allah. Orang-orang terpilih yang Allah izinkan untuk selalu mendekat pada Allah dengan berbagai cara ya. Apakah dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, maupun semua aktivitas kita yang mengarah kepada eh, kedekatan kita kepada Allah SWT untuk terus hidup kita ini terbimbing dan bahagia tentunya. Sahabat semuanya, kita tahu bahwa kehidupan dunia di masa sekarang itu begitu kompleksnya, sehingga orang mengatakan tekanan-tekanan pada zaman sekarang ini jauh lebih besar daripada di masa lalu. Ya, saya nggak yakin sih, karena kisah para nabi itu sebenarnya juga sangat berat, ya nggak? Di masa lalu para nabi mengalami kehidupan yang sangat berat. Tapi memang manusia-manusia ini harus selalu ditangguhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Karena eh, Allah sudah menyediakan pada kita semuanya berbagai macam sarana ibadah yang itu menguatkan jiwa kita. Nah, tentu diantaranya mengapa Allah eh, fardukan kepada kita ibadah haji. Ya. Ini pun tentu sangat besar maknanya bagi perjalanan jiwa kita. Oleh karenanya, setiap syariat itu, ketika kita usahakan, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ujungnya adalah kebahagiaan, ketenangan, ya, dari eh, jiwa-jiwa yang gelisah, jiwa-jiwa yang selalu tidak puas, jiwa-jiwa yang selalu mencari apapun ya, dan juga yang selalu dituntut untuk ini itu dan seterusnya. Hari ini kita akan mendengarkan bersama dari Ustazah Siti Mardiah. Mengapa sih gitu ya? Kalau orang mengatakan healing ke sana kemari, healing terbaik itu adalah healing menuju Mekah Al-Haramain untuk melakukan
perjalanan ruhani pada Allah. Ini adalah healing terbaik. Nah, Bismillah insya Allah teman-teman semuanya ya. Upaya kita untuk mengkaji itu, mendekat itu, semoga menjadi eh, hujah atau menjadi sarana. Bagaimana kemudian Allah akan mengizinkan kita kembali dan kembali lagi ke Baitullah, sehingga kesehatan jiwa itu insya Allah ada terus kepada kita semuanya. Dan juga merubah paradigma orang-orang yang mereka menganggap bahwa pergi ke sana kemari ya sampai mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk keliling dunia. Nah, ini sebenarnya yang lebih urgen adalah menunaikan kewajiban kita dan juga sunnah Rasulullah untuk pergi ke tiga tempat yang kita bersusah payah untuk mengadakan perjalanan itu ke tiga masjid Allah ya. Masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Dan hari-hari ini kita belum bisa mengunjungi Al-Aqsa, maka kita lakukan terutama yang paling wajib dulu adalah menunaikan ibadah haji dan umroh mengunjungi Baitullah. Semoga Allah melihat kesungguhan kita ini, membekali diri dengan ilmu, membekali diri dengan amal, untuk kemudian disegerakan jalannya, didekatkan jalannya, dan tentu upaya-upaya ini pun sudah menjadi bagian dari healing atau kesehatan mental kita. Demikian sedikit pengatakan dari saya. Barokallah, terima kasih kepada Ustazah Siti Mardiah, jazakumullah khairan, telah berkenan untuk bersama dengan kita semuanya. Kita akan bareng-bareng untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Dan semua sahabat-sahabatku yang hadir hari ini yang tidak bisa saya buka satu persatu, insya Allah kita jumpa ya di Baitullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada sudah dan Raila yang telah memberikan pengantar semangat kita pada pagi hari ini. Semoga semangatnya tertular dengan ke diri kita masing-masing sehingga kita bisa menyimak materi pada pagi hari ini dengan sehat dan aman. Ya. Bismillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sapa dulu narasumber kita Ibu Siti Mardiah. Assalamualaikum Ibu Ustazah Siti Mardiah. Oke, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Sehat, Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Khair, Alhamdulillah. 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 Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya insya Allah akan dipandu nggih oleh kawan kita itu Mas Arief Diarto. Halo, Assalamualaikum Mas Arief. Oke, Alhamdulillah. Sudah siap ya Mas Arief ya? Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai nggih untuk materi selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh narasumber kita kepada Ustazah Siti Mardiah SPD. Waktu dan tempat kami. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, para guru-guruku, para sahabat-sahabat fillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bertemu, saling menyapa, saling menyatukan doa dalam cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap kecintaan kita karena Allah semata-mata, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan kerinduan kita kepada Haramain, kerinduan kita kepada Makkahul Mukarramah, kerinduan kita kepada Madinatul Munawwarah. Ungkapan cinta itu
dengan ungkapan penuh kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca sholawat, Allah kabulkan setiap hajat kita, walaupun hajat itu tak kita ungkapkan. Kerinduan setiap muslim untuk hadir ke Baitullah. Atas panggilan Allah, panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk kita niatkan, kita kuatkan kerinduan itu hingga sampai kita berziarah ke Baitullah. Mendambakan ketenangan, mendambakan hakikat kehidupan bahwa kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga kita meraih ketenangan dalam kehidupan ini. Ketenangan yang hakiki. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan zikir, mengingat kita kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Itulah ketenangan yang sejati, healing terbaik kita. Healing terbaik adalah kembali kepada Allah, kembali ke Baitullah, memenuhi panggilannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memenuhi panggilan Allah yang diharapkan dalam firman Allah. Wa'adzin finnas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'ti min kulli fajjin amin. Panggil-panggilah, ajak-ajaklah manusia untuk berhaji, berumroh, berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang kepada Baitullah dengan berjalan kaki sekalipun atau dengan menaiki onta yang kurus sekalipun, sehingga meraih healing yang sejati, ketenangan, bertemu dengan Allah di Baitullah, di Baitil Atiq. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka kita berupaya untuk memantaskan diri kita, berupaya untuk menjadi kelompok yang dipanggil oleh Allah dan memberikan sambutan yang hangat kepada panggilan yang sejati, panggilan Allah, dengan senantiasa berharap Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang dimampukan oleh Allah, karena Allah akan memanggil orang-orang yang tidak hanya orang-orang yang mampu saja, tapi Allah juga memanggil pada orang-orang yang mempunyai keinginan yang kuat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keinginan yang kuat disampaikan oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Panggillah. Hanya dengan niat semata-mata karena Allah. Walillahi, tidak ada maksud dunia yang lain. Untuk Allah semata, semua manusia dipanggil untuk berhaji atau berumroh dengan manistata'a ilaihi sabila, dengan kemampuan untuk mengadakan perjalanan kepada Baitullah, berjalan ke Haramain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manistata'a, orang-orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah. Panggilan Allah ada 3 komponen. Panggilan Allah di saat kita
menghadapi kesulitan hidup, kita dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepadanya, untuk meraih ketenangan yang hakiki. Manis toto'an, kemampuan kita untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat wajib yang kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari melaksanakan sholat, mari meraih kemenangan. Itulah panggilan tanpa syarat, panggilan tanpa dipersiapkan biaya. Namun kita berkeinginan yang kuat untuk memenuhi panggilan Allah yang kedua, untuk hadir di Baitullah. Manistato'a, dengan 3 komponen yang harus dipenuhi. Komponen yang pertama, persyaratan yang pertama manistato'a adalah kekuatan hati. Marilah Bapak Ibu, kita kuatkan hati, kita kuatkan niat, kuatkan keyakinan bahwa Allah memanggil kita untuk hadir memenuhi panggilannya dengan panggilan yang mesra. Sehingga diharapkan kepada kita semuanya untuk menjawab panggilan Allah. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Keinginan yang kuat kita menyahut panggilan Allah. Kami datang ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hanya karena Engkau semata-mata ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada maksud dunia yang lain ya Allah. Panggil kami, pantaskan kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Innal hamda wa nikmata laka wal mulk. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Jika Engkau memanggil kami dengan penuh kecintaan untuk hadir di Baitullah. Nikmat karunia dari-Mu ya Allah. Dan kuasa di tangan-Mu ya Allah. Maka kami menyerahkan, berupaya, berikhtiar, memantaskan diri. Dengan komponen yang kedua, mempersiapkan ilmu. Mempersiapkan ilmu, terus menerus belajar. Dalam syiar Baitullah, terus-menerus belajar dalam madrasah Baitullah, terus-menerus belajar dalam fikih haji, fikih umroh, sehingga Allah melihat kesungguhan kita dengan niat yang tulus, dengan ilmu yang mumpuni, ilmu yang dipersiapkan. Dan selanjutnya, menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar kita untuk sampai kepada Baitullah. Ikhtiar kita untuk berziarah ke makam Rasulullah. Inilah 3 komponen yang harus kita satukan. Niat yang kuat, persiapkan ilmu, terus belajar, menyempurnakan ikhtiar bahwa Allah akan punya kuasa. Allah yang memanggil, Allah akan memampukan kita dengan jalannya, dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak kita melihat ayah bunda semuanya, Bapak Ibu rahimakumullah. Betapa banyak orang yang berharta, namun karena tidak ada kekuatan niat yang tulus, niat yang kuat, Allah belum memampukan, Allah belum memanggil mereka. Betapa banyak orang yang berharta, tapi lalai dalam mempersiapkan ilmu untuk menuju Baitullah. Karena haji dan umroh adalah mempersiapkan ilmu. Ibadah tanpa ilmu tertolak. Kemarilah dengan madrasah Baitullah ini kita persiapkan ilmu, menyempurnakan ikhtiar. Dengan mendaftarkan diri, berhaji, berumroh, insya Allah kesungguhan ini membuat Allah memberikan kemampuan kepada kita. Bahwa inilah hambaku yang merindukan Baitullah, merindukan berziarah ke Baitul Atiq, merindukan berziarah ke makam kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita kuatkan niat ini, marilah kita persiapkan diri kita
untuk meraih kemenangan, untuk meraih ketenangan. Itulah healing kita, healing yang abadi, healing yang sejati. Jamaah rahimakumullah. Kesempurnaan Baitil Atiq, kesempurnaan Haramain disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 96 hingga 97 yang telah disampaikan di depan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi alinnas lilladzi bibakkata mubarak udallil alamin. Inilah rumah Baitul Atiq, Baitullah yang didirikan oleh Allah yang pertama sejak zamannya Nabiullah Adam alaihissalam hingga saat ini. Baitul Atiq yang terjaga keamanannya, terjaga kemuliaannya. Lilladzi bibakkata mubarak, adanya di kota Mekah dengan penuh keberkahan. Di sana ada petunjuk bagi seru sekalian alam. Maka marilah kita berupaya meraih petunjuk itu. Fihi ayatum bayinat. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Betapa agungnya Allah. Betapa agungnya firman-firman Allah yang diturunkan di kota Kah Al-Mukarramah. Betapa banyak nabi-nabi Allah terlahir, diutus di jazirah yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita berharap untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berziarah menapak tilas daripada perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di sana ada makam Ibrahim, di sana ada tempat-tempat terijabahnya doa. Waman dakhala kana aminan. Siapa yang memasuki Haramain, siapa yang memasuki Baitullah, Allah jamin keamanannya, Allah jamin kenyamanannya, Allah jamin meraih ketenangan yang abadi. Marilah Bapak Ibu, di mana saja berada, keimanan yang memanggil kepada kita semuanya, iman kita, keyakinan kita bahwa inilah perintah Allah untuk kita sampai ke sana dengan panggilan selanjutnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seandainya manusia enggan untuk memenuhi panggilan itu, untuk taat pada Allah, sungguh wa man kafara fa innallaha ganiyyun Mandiri itu sudah 'anil ada. Jadi alamin. sing di ya orang lho layanan apapun dilayani, terserah mau Alhamdulillah, gaji berapa kita itu bersyukur kepada Allah, termasuk kelompok Tapi kan ketika yang Allah berjamaah panggil dengan panggilan iman, banyak yang bisa dengan persiapan Karena ilmu, dan harus menyempurnakan ikhtiar untuk Ya. mendambakan kehidupan yang abadi, mempersiapkan bekal untuk hari esok dengan perbekalan yang sempurna. Perbekalan sempurna yang dirangkaikan dalam perintah haji dan umroh. Fatazawwadu wa inna khairazadi taqwa. Berbekalah. Perbekalan yang sesungguhnya adalah dengan takwa. Mempersiapkan hati yang bersih, mempersiapkan ilmu, insya Allah menuju kepada perbekalan yang paripurna, perbekalan dengan bekal takwa. Dan itulah sebaik-baik bekal. Marilah Bapak Ibu, fatazawwadu, berbekalah. Wa inna khairazadi taqwa. Bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang memakai akal. Inilah healing yang sesungguhnya. Dalam ayat yang lain Allah mengkhabarkan wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah. Bersegeralah, cepatlah sebelum datang panggilan Allah yang ketiga. Tanpa tawar-menawar, tanpa pemberitahuan, siap atau tidak siap. Waktu kita terbatas,
Oksigen yang diberikan oleh Allah terbatas. Sebelum panggilan ketiga itu datang, sebelum kita diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kembali kepada Allah, maka bersegeralah. Wasari'u, cepat-cepat daftarkan diri, cantumkan nama, berhaji, berumroh. Allah lah yang memanggil. Itulah kesungguhan kita. Daftarkan diri. Bapak Ibu pernah ke puskesmas? Belum daftar dari pagi, menunggu sampai saat penjaga menutup puskesmas. Ibu, Bapak mau ngapain? Oh, mau berobat. Sudah daftar? Belum. Dari pagi duduk belum daftar. Ya tidak akan dipanggil untuk memeriksakan kesehatan. Itu gambarannya. Maka wasari ila magfirah. Bersegeralah. Persiapan menuju Allah digambarkan oleh Allah dalam surah Ali Imran tadi ayat 135. Bersegeralah menggapai ampunan Allah dan meraih surganya Allah. Dambaan setiap muslim berhaji, berumroh dalam firman Allah jelas, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas bahwa haji yang diterima, umroh yang diterima, balasannya adalah surganya Allah. Balasannya terampuni dosanya, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berharap surganya Allah. Pantaskah kita meraih surganya Allah? Hanya dengan mengandalkan ibadah kita yang biasa-biasa saja. Meraih ridhonya Allah, meraih ampunan Allah dengan kesungguhan. Mari kita sempurnakan kesungguhan itu dengan melaksanakan dua kewajiban. Dua kewajiban yang senantiasa kita ucapkan. Yang pertama adalah memperbaharui syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa nastaghfirullah, memohon ampun. Ampunan Allah begitu luas. Betapa banyak dosa dan salah kita yang kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Insya Allah dengan berhaji, dengan berumroh, dengan melaksanakan sholat, istiqomahkan sholat kita. Insya Allah di antara satu sholat dan sholat yang lain menjadi kafarat. Di antara satu haji dan haji yang lain menjadi kafarat. Di antara satu umroh dan umroh yang lain menjadi kafarat. Gugurlah dosa-dosa kita. Insya Allah berharap Allah himpunkan kita dengan dua hak kita setelah melaksanakan dua kewajiban kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah. Setelah dua kewajiban kita melaksanakannya, memperbaharui syahadat, memperbanyak istighfar, Allah menjanjikan Allah akan mendengarkan harapan dan menjadi hak kita, hak hamba-hambanya. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Kami berharap ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, dan surgamu yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan terbebas terhindar dari nerakanya Allah. Harapan serta doa. Maka dilanjutkan dalam ayat uiddat lil muttaqin alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Terbebas ya Allah, Maha Suci Engkau, bebaskan kami dari neraka-Mu ya Allah. Karena kami ini tidak sanggup dengan panasnya neraka. Maka pantaslah senandung dari Abu Nawas yang penuh dengan hikmah. Bapak Ibu pasti ingat senandung Abu Nawas. Ada yang bisa nyambung?
Masya Allah. Lanjutan ayat tadi. Ulil albab. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari esok. Hari esok yang pasti. Panggilan Allah yang pasti. Untuk kita kembali ke hadiratnya. Kembali dengan dambaan penuh cinta. Allah memanggil kita dengan penuh kerinduan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa dengan penuh kedamaian, healingnya dapat dengan yadkuruna Allah, sedang berdiri, sedang duduk, sedang rebahan sekalipun, dan senantiasa berpikir. Berpikir bahwa hidup ini sementara, hidup ini sebentar, perputaran waktu 7 kali, 7 hari, itulah gambaran perputaran kita saat bertawaf keliling Ka'bah. 7 kali putaran, itu 7 hari yang kita senantiasa berjalan di atas bumi Allah ini. Bertawaf, berkeliling dengan aktivitas kehidupan kita. Yang ke pasar, yang ke sawah, yang ke laut, yang ke kantor, semuanya dalam aktivitas kehidupan 7 hari. Tapi ingat, hati tetap dicondongkan kepada Allah dengan bertawaf. Hati menuju Allah, pandangan menuju Allah. Kita berharap itulah ketenangan di antara kesibukan-kesibukan dunia kita. Dan kita menyempurnakan ikhtiar dengan bersa'i antara Safa dan Marwah. Contoh napak tilas dari seorang Bunda Siti Hajar. Perempuan tangguh, perempuan kuat yang mendukung perjuangan suaminya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhtiar saja, berjalan dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Allah takdirkan rezekinya, air zam-zam dibawa telapak bayi Ismail. Subhanallah, mari kita kuatkan iman, kuatkan zikir, berikhtiar seperti Bunda Siti Hajar antara Safa dan Marwah. Rezekinya, panggilan Allahnya terserah Allah, berbentuk air zam-zam dibawa kaki bayi Ismail alaihissalam. Atau rezeki kita dalam ikhtiar, dalam kehidupan kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah menuju Baitullah. Di sana ada napak tilas, napak pengorbanan, napak tilas perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tapak? Tapak itu dia yang Baiklah, napak tilas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan pengorbanannya, dengan ketaatannya, itulah manasikul hajj yang akan kita persiapkan untuk meraih teladan paripurna, keluarga ideal. Mudah-mudahan dengan madrasah Baitullah menampakkan hasrat kita, kesungguhan kita untuk melihat bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim. Meninggalkan Siti Hajar seorang diri tanpa kehidupan. Tidak ada tetangga saat itu. Tidak ada air di saat itu. Meninggalkan bersama bayi Ismail. Nabiullah Ibrahim terus berjuang untuk menyampaikan risalahnya. Harus meninggalkan atas perintah Allah. Itulah napak tilas Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keluarga ideal. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini merindukan keluarga seperti, tidak sama seperti upaya kita, seperti keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang taat, yang mampu mendidik Ismail. Mudah-mudahan kita dengan madrasah Baitullah ini
Semua kita menghadirkan kerinduan untuk menumbuhkan, melahirkan Ismail di zaman ini. Siap ya Bapak Ibu, menumbuhkan Ismail zaman kini tidaklah mudah. Mempersiapkan iman mereka, membimbing akhlak mereka. Kita khawatir dengan keadaan mereka. Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya. Waliyahsyalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqillah falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut meninggalkan Ismail kamu, anak-anak keturunan kamu dalam keadaan lemah. Lemah iman, na'udzubillah, karena arus globalisasi sekarang tanpa batas. Kuatkan iman itu. Contohkanlah, ya Allah, kami sudah berjuang untuk mendidik Ismail. Serahkanlah kembali kepada Allah. Inilah ya Allah, titipanmu, bantu kami untuk mendidik mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang taat. Mereka menjadi pelanjut perjuangan orang tua, seperti Ismail melanjutkan risalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari keturunannya melahirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan agama Islam dengan harapan Allah cukupkan kenikmatan itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam yang sempurna, Islam yang diturunkan oleh Allah, Al-Qur'an yang terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mudah-mudahan dengan pedoman Al-Qur'an, dengan senantiasa menghidupkan Al-Qur'an, membunyikan Al-Qur'an, insya Allah Allah menjamin kehidupan kita. Allah menjamin bahwa kita tidak akan tersesat. Dalam pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum fi amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, marilah kita melihat napak tilas perjuangan Rasulullah menaiki Jabal Nur penuh dengan perjuangan, berhalwat di Gua Hira, menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, mampukah kita dengan madrasah Baitullah ini? Kita suka membaca, terus belajar, karena ilmu yang menjadi persyaratan kebahagiaan kita di dunia. Ilmu menjadi persyaratan kebahagiaan kita di akhirat. Ingin bahagia kedua-duanya di dua negeri ini, negeri dunia dan negeri akhirat, hanya dengan ilmu. Masya Allah, dengan belajar terus-menerus, carilah kesempatan belajar dari buayan hingga ke liang lahat. Itu pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, di bulan Muharram, penghujung akhir bulan Muharram, kita merenung betapa besar perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota kelahiran tercinta, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta bendanya. Beliau harus memperjuangkan dakwah Islam. Beliau harus berhijrah. Hijrah yang pertama dan yang ditolak oleh kaum Taif, penduduk Taif, dan Rasulullah menuju ke Madinatul Munawwarah. Bapak Ibu, momentum Muharram, marilah kita berupaya. Kita tidak harus pindah negeri seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita hanya diminta untuk menapak tilas. Sekarang kita dari Mekah ke Madinah, atau sebaliknya dari Madinah ke Mekah untuk mikot haji dan umroh. Kita naik bus, busnya enak, ber-AC, jalanannya mulus. Betapa Rasulullah dulu bersama sahabat tercinta Abu Bakar As-Siddiq, saat rumahnya dikepung oleh
kafir Quraisy, betapa harus meninggalkan orang-orang tercintanya menuju hijrah ke Madinatul Munawwarah. Saat itu Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar menaiki bukit yang tinggi, Jabal Sur. Jamaah haji, jamaah umroh melihat Jabal Sur dari bawah. Jabal Sur, manusia ada yang di atas, yang merasakan, ikut merasakan betapa tinggi bukit Sur itu. Rasulullah mengadakan perjalanan itu untuk menyelamatkan dakwah Islam. Maka kita, bagian kita di mana? Di mana keterlibatan kita? Ayo belajar. Kita harus mampu terus belajar, terus menyampaikan, dan terus mensyiarkan. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au mutafarihan, walatakun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengajarkan, orang alim yang bisa menyampaikan. Belum mampu, jadilah kamu orang-orang yang terus belajar. Muta'alliman, au mustami'an, hanya mendengarkan lewat offline, terus belajar di majelis-majelis ilmu, mendengarkan lewat online seperti ini, kita terus menjadi orang yang didambakan, mustami'an, suka mendengarkan, suka belajar. Au mutafarihan, atau orang-orang yang gembira, alhamdulillah, dengan kemampuan ilmu pengetahuan kita bisa belajar, gembira Masya Allah, kita bisa bertemu saudara-saudara kita di sini. Dari mana-mana subhanallah, kita diikat dalam doa, dalam akidah, dalam ukhuwah, bahwa kita satukan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, sama-sama merindukan Baitullah, sama-sama merindukan berziarah ke makam Rasulullah. Berziarah ke makam Rasulullah seperti bersilaturahim saat beliau hidup. Masya Allah, marilah Bapak Ibu, betapa jauh perjalanan pada saat itu. Tidak berkendara bus, apalagi kereta cepat seperti saat ini dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Masya Allah, jadilah kita orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, Rasulullah tidak meninggalkan emas, permata, harta untuk kita. Rasulullah hanya meninggalkan warisannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Marilah kita menjadi bagian pembelajar. Terus belajar, terus mensyiarkan Al-Quran, terus mensyiarkan ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Berhimpun di madrasah Baitullah, baik offline. Mari Bapak Ibu yang ingin menambahkan ilmu manasikul hajj, manasikul umroh, jangan nunggu ada panggilan dari Departemen Agama berangkat tahun ini. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Terlalu cepat belajarnya. Apalagi belajarnya sudah di hotel, sudah di embarkasi, masih ada pembelajarannya, ada kewajiban oleh pemerintah kita, Masya Allah, dengan adanya petugas-petugas haji, dengan adanya mutawif-mutawif yang membimbing para jamaah dalam umroh, Masya Allah, di dalam haji ada tim pembimbing ibadah haji Indonesia, TPIHI, dan insya Allah ini adalah upaya kita untuk membimbing jamaah. Siapkan hati, siapkan ilmu, siapkan ikhtiar menuju Baitullah. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hanya hadir ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum Muharram, momentum hijrah. Marilah kita hidupkan syiar. Rasulullah sampai ke Madinah. Rasulullah berupaya membangun Masjid Quba. Dan itu adalah dasar bahwa
manusia, orang-orang yang beriman membutuhkan masjid, membutuhkan tempat sujud. Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang Allah rangkaikan cinta kita dengan ukhuwah Islamiyah, mempersatukan hati kita dengan akidah yang sama. Mudah-mudahan ada ketulusan untuk kita saling mendoakan, saling berpesan, saling mengajak untuk mencari kedamaian yang sesungguhnya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah dengan panggilan mesra. Masih ingat panggilan mesranya? Ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang healingnya ke Baitullah, bukan healingnya ke Hong Kong, bukan healingnya ke Singapura, bukan healingnya hanya ke puncak. Healing sesungguhnya adalah ke Baitullah, berziarah ke Baitul Atiq, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu, hadirkan hati bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa sekali lagi? Sallallahu ala Muhammad. Bayangkan kita sudah di Masjid Nabawi. Kita menuju ke Raudhah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara rumahku dan mimbarku ada Raudhah. Rumah Rasulullah tidak semegah Masjid Nabawi yang sekarang ini. Rumah Rasulullah sangat sederhana. Antara rumahnya dengan mimbarnya ada taman. Itulah Raudhah. Ada kerinduan berziarah ke makam Rasulullah. Di rumah Rasulullah yang sederhana, Rasulullah mampu mengucap, Baiti jannati. Inilah madrasah sesungguhnya. Rumahku adalah surgaku. Dengan menapak tilas perjalanan haji ataupun umroh, kita akan melihat dan merasakan bahwa Rasulullah tidak bergelimang harta. Rasulullah hidup sangat sederhana. Rasulullah hanya tidur di tikar anyaman pelepah korma, separuhnya untuk selimut. Saat Rasulullah bangun ada bekas pelepah korma di pundaknya, di belakangnya. Tapi Rasulullah mampu mengucap, rumahku adalah surgaku. Apakah itu? Karena rumahnya dihidupkan amalia penghuni surga. Penghuni surga, rumahnya penuh dengan ketentraman, penuh dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Di dalamnya didirikan sholat oleh penghuni rumah, dan di dalam rumah tersebut ada bacaan Al-Quran. Itulah pesan Rasulullah, nawiru buyutakum bisolah watilawatil Quran. Hiasi, beri cahaya rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan upaya ini menjadikan kita meraih rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kita ini banyak dosa dan salah. Hadirlah ke Baitullah. Hadirlah berziarah ke makam Rasulullah. Di sana ada tempat-tempat terijabahnya doa. Di sana ada pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Betapa pahala orang yang sholat di Masjidil Haram ada hitungannya. Betapa banyak pahala yang sholat di Masjid Nabawi ada hitungannya. Dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan belum apa-apa. 1000 kali, 10.000 kali dikalikan dengan uang yang kita persiapkan untuk biaya perjalanan.
Umroh sama haji dari mikot, tawaf, sa'i, tahallul gratis ya Bapak Ibu, gratis. Tapi yang kita persiapkan adalah perjalanan, mempersiapkan semuanya. Harus naik pesawat, harus naik bus, harus nginap di hotel, dan perbekalan-perbekalan. Itulah yang kita diharapkan untuk menyempurnakan ikhtiar untuk sampai ke Baitullah. Napak tilas, madrasah, Baitullah. Mudah-mudahan kita bisa membangun rumah kita, membangun negeri kita dengan harapan Allah turunkan berkah selamatnya kepada kita semuanya. Menjadikan negeri kita tercinta dengan doa para duyufur rahman. Menjadikan negeri kita baldatun Toibatun warabun ghafur. Bapak Ibu yang lebih banyak lagi berziarah, yang lebih banyak lagi mengadakan perjalanan haji dan umroh agar doa-doa kita di sana terijabah oleh Allah, dosa-dosa kita terampuni. Maka harapan kita hanya ampunan Allah. Kita tidak pantas masuk surganya Allah. Dosa kita banyak. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita tidak mampu, tidak tahan dengan panasnya neraka. Maka hanya mengharapkan ampunan Allah. Hadiri Baitullah, wukuf di Arafah, berhaji, berumroh. Insya Allah kembali dari sana seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak berhenti di situ. Mari kita hidupkan madrasah Baitullah, menyebarkan kedamaian dari lingkungan terkecil kita, keluarga kita, tetangga kita, wilayah kampung kita, hingga negeri kita. Masya Allah, semakin banyak orang berhaji dan berumroh, insya Allah memberikan keberkahan kepada negeri kita, keberkahan bagi kampung kita. Subhanallah, kita berharap Allah memberikan ampunan, menurunkan rahmat berkahnya dengan wasilah ampunan kita. Berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Baitullah. Terus belajar Bapak Ibu dalam wadah madrasah Baitullah. Kita mohon kepada Allah. Allah pantaskan kita. Allah mampukan kita. Allah ringankan kita. Kuatkan niat kita dengan istighfar kita. Kesungguhan kita. Masya Allah. Ya Allah, betapa banyak salah dan dosa kami. Dari akil balik hingga saat ini. Tapi Engkau memberikan harapan. Sebanyak butir pasir di tepi pantai sekalipun. Engkau akan memberikan kami ampunan. Betapa Rahman dan Rahimu ya Allah. Pantaslah ungkapan itu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa alan naril zahimi. Ya Allah, banyak dosa dan kesalahan kami. Fahabli taubatan wafir dunubi fa innaka ghafirud dzambir azimi. Ya Allah, Engkaulah pengampun dosa-dosa kami, dosa besar kami, dosa kecil kami. Engkau maha pengampun, Engkau maha pengasih dan penyayang. Tautkan cinta kami kepadamu ya Allah. Dengan hiruk pikuknya kehidupan dunia ini ya Allah. Tautkan cinta kami kepadamu ya Allah. Hidup kami, batas usia kami dalam rahasiamu ya Allah. Panggil kami menuju Baitullah sebelum datang panggilanmu yang ketiga. Panggil kami ya Allah. Pantaskan kami ya Allah menuju Haramain. Mampukan kami ya Allah. Dengan doa-doa yang kita bacakan. Dengan niat yang tulus untuk sampai ke Baitullah. Madrasah Baitullah, manasikul haji. Persiapkan
Haji dengan rukun dan syaratnya, umroh dengan rukun dan syaratnya. Niat dari mikot untuk berhaji atau berumroh, niat lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umrota. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya Allah, niat umroh, berihram, mengharapkan apa-apa yang awalnya dibolehkan untuk menuju Engkau ya Allah, mengharap ridho ya Allah, ketenangan abadi, healing yang abadi menuju Baitullah. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, Bunda sekalian, Ayah Bunda sekalian, Al-Fakir hanya berharap perjuangan ini menjadi pesiar Baitullah, mengajak, melanjutkan panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi tugas kita semuanya. Karena menuju Baitullah adalah kesempurnaan iman. Menuju Baitullah adalah ketenangan abadi. Baitil Atiq, bertawaf menuju ke Baitur Rahman, arasnya Allah, tempat terkabulnya doa. Doa apa saja ya Bunda di sana? Oh, dipandu, panduannya ada. Insya Allah bertawaf dipandu oleh Mutawi. Ada sekarang alat yang canggih. Ya udah yang kita bisa, jangan takut menuju Baitullah. Siapkan hati, siapkan ilmu, sempurnakan ikhtiar. Kita hanya berikhtiar, kita tidak punya apa-apa. Kuasa di tangan Allah dalam kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ayo ayah bunda jawab dengan penuh kerinduan. Innal hamda wan ni'matala wal mulkala syarikala. Innal hamda wan ni'matala wal mulkala syarikala. Bukan lagi belajar manasik saja mengucap ini. Setiap saat boleh mengucap, ya Allah, kuasa di tanganmu ya Allah. Kuasa di tanganmu ya Allah. Nikmat karunia pemberianmu ya Allah. Pantaskan kami menuju Baitullah. Hamzah andalan. Ya. Masih ada waktu Bunda. Jam 6.47 waktunya Indonesia bagian Barat. Ada jamaah dari Indonesia Timur, dari kampung saya, Masya Allah, dari Nusa Tenggara Timur, Ibu Siti Mardia. Berarti di sana sudah lewat, nah, jam 7 lewat. Masya Allah, kita dihimpunkan oleh Allah dalam wadah Zoom. Masya Allah, teknologi yang canggih, mudah-mudahan ilmu dunia kita menyampaikan kita untuk menuju ridhonya Allah. Masya Allah. Masih ada waktu, adakah bincang-bincang atau inilah mukadimah yang dapat saya sampaikan untuk menambah kerinduan kita kepada Allah, berziarah ke Baitullah, ke Haramain, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, menapak tilas perjuangan dakwah Islam. Setelah berhaji, setelah berumroh, ambillah bagianmu untuk ikut syiar, ikut menyampaikan. Kan bukan ustazah saya. Menyampaikan itu tidak harus jadi ustadz-ustazah. Karena menyampaikan ilmu adalah kewajiban setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman. Ada perintahnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Allah sudah tahu siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang mendapat kesesatan.
kesesatan. Maka untuk mendapat petunjuk dan terhindar dari kesesatan dari lisan siapa saja, kewajiban kita. Rasulullah mesannya seperti itu ya ayah bunda, baligu ani walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, satu kalimat. Al-Fakir Siti Mardia hanya bisa menyampaikan satu ayat, satu pesan. Mudah-mudahan kita terus belajar bersama bahwa menyampaikan satu ayat adalah kewajiban kita semuanya. Bukan harus Pak Kiai, bukan harus Pak Ustadz, bukan harus seorang guru, seorang alim. Baliku anni walau ayat, satu ayat aja. Mudah-mudahan kita termasuk dalam mensiarkan kebaikan-kebaikan dari rumah kita. Kita mendoakan anak-anak kita, berharap anak kita menjadi penyejuk mata dan hati kita, melanjutkan perjuangan orang tua Ismail kita dengan harapan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bantu kami bersama pasangan kami, suami pengen istrinya, istri pengen suaminya, dan anak keturunan kami waduryatina qurrata ayun, menjadi penyejuk mata dan hati, menjadi pesiar, menjadi generasi robbani, generasi Qurani, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, minimalnya mampu memimpin dirinya. Masya Allah, inilah upaya kita mewujudkan penyejuk-penyejuk hati, qurrata ayun. Waj'alna, jadikan kami semuanya ya Allah, itu doa kita. Waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, mimpin diri menuju takwa karena perbekalan sesungguhnya adalah takwa. Mimpin keluarga menuju takwa karena yang dikhawatirkan oleh Allah meninggalkan anak-anak keturunan dalam keadaan lemah, lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Inilah ikhtiar kita. Insya Allah mewujudkan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi ibu yang terus belajar. Ya, ayah yang terus menerus belajar mempersiapkan dirinya menjadi imam dalam keluarga. Imam dalam keluarga, setiap kamu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Suami diminta pertanggungjawaban istrinya, dibimbing istrinya untuk mengenal Allah, melaksanakan syariat Allah, membimbing anak keturunannya untuk bisa melaksanakan aturan-aturan Allah. Inilah yang diharapkan. Waj'alna lil muttaqina imaman. Insya Allah ayah bunda kita semuanya terus belajar. Kita pinter, kita sarjana, setan kita juga lebih pinter. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah. Allah melindungi kita di mana saja kita berada, untuk senantiasa memperbaharui iman, senantiasa memohon ampun, sehingga meraih dua harapan kita tadi. Masih ingat ya harapannya, kewajibannya, asyhadu alla ilaha illallah, memperbaharui syahadat, wa nastaghfirullah, memohon ampun terus-menerus. Minta ampun, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu mohon ampunnya sendiri ngucap. Mau dimohonkan ampun oleh para malaikat, oleh ikan-ikan, oleh burung-burung. Sudah tahu tempatnya ayah bunda? Tempatnya di majelis ilmu, baik online maupun offline. Berarti terus menyuburkan majelis-majelis ilmu. Karena di sana kita dimohonkan ampun, dimohon ampun oleh makhluk-makhluk Allah berupa burung-burung di hutan, di ikan-ikan di laut, di air tawar, di empang, Masya Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan panggilan yang mesra. Wadkhuli fi ibadi, sini-sini masuk hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Healing apa lagi? Di surganya Allah semuanya disiapkan oleh Allah. Syaratnya dengan bekal takwa. Berbekallah, fatazawwadu. Fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa hadirkan tawadu. Waro
hati-hati melaksanakan perbuatan kita, ada malaikat pencatat. Yakin bahwa Allah melihat. Ucapan kita, Allah mendengar. Gerakan hati kita, Allah tahu semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mencari ketenangan dengan zikir kepada Allah. Healing sesungguhnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Masya Allah, mudah-mudahan paparan singkat dari Al-Fakir menambah literasi kita. Kita siap, daftarkan diri berhaji. Ada jalan kok, mudah ya. Mobil berapa tuh belinya? 4. 4 DP haji kan 25 juta. Itu mobil yang termurah. Apalagi mobil yang mahal. Ada kisah loh ayah bunda. Seorang nenek berumrah. Berumrohnya udah 2 kali. Insya Allah berangkat hajinya 2 tahun lagi. Apa katanya? Ya rumah mah nggak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah ibadah haji kita. Ibadah umroh kita. Siap ya ayah bunda? Masya Allah. Insya Allah kita belajar bareng ya. Masya Allah. Pertanyaannya apa nih, Ustadz? Ya, Ibu Nurani. Baik. Iya, iya. Milih mana nih? Allah kaya, justru membantu saudara, membantu Palestina. Allah jamin ya. Aduh, kalau udah bantu saudara, kurang dong tabungan, gitu ya. Biasanya kita minimalnya apa hitungan dunianya seperti itu. Tidak apa-apa membantu saudara untuk memancing. Kan kita tahu sedekah 1 dibalas oleh Allah 10. Ya, barangkali dengan berinfak bersedekah Allah tambah lagi, lipat gandakan lagi, lipat gandakan lagi. Tapi niatnya tidak dilepas. Ya. Ini sebulan harus naruh sekian, sehari harus nyelengin sekian. Itu niat saya ya Allah pengen sampai Baitullah. Membantu saudara, membantu korban Palestina. Insya Allah dapat. Kita juga pernah mendengar kisah ya, orang yang udah siap pergi haji, tapi tetangganya kelaparan, yang membantu tetangga, ya Allah ini buat haji, tapi ini tetangga saya kelaparan, bisa nomor 2 dulu. Tapi Allah jamin hajinya yang diterima itu yang tidak berangkat. Kan kisah pernah kita dengar ya, bahwa di sana ada yang mimpi bahwa haji tahun ini semuanya ditolak kecuali ini yang rumah namanya ini, kampungnya ini, sampai dicari. Itu adalah pelajaran-pelajaran bahwa yang utama adalah niat kita menuju Allah. Sedangkan perjalanan Allah memampukan, kita yakin Allah Maha Kaya. Kita yakin Allah membalas sedekah-sedekah kita. Mancing pakai ikan kecil, pengen dapat ikan yang besar. Itulah kemampuan Allah yang memanggil yang mampu dan memampukan yang dipanggil. Gitu ya Bunda ya. Ini buat haji ini nggak boleh makan, nggak boleh bagi saudara, nggak boleh bagi tetangga, nggak juga begitu. Yakin bahwa apa yang kita keluarkan niat karena Allah, Allah selalu menggantikan dengan berlipat-lipat ganda. Allah mampukan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nabung aja 30.000 sehari, dari mana ya? Oh, jualan bakwan, jualan nasi uduk, banyak yang seperti itu. Tukang urut bisa nabungin. Ada yang separuh dia sedekahkan untuk mancing lagi ikan yang besar. Gitu ya ayah bunda ya. Jadi bisa yakin bahwa Allah Maha Kaya. Ini ya Allah saya ngambil tabungan haji, tabungan umroh nih untuk bantu. Allah tetap menjaga niat kita yang baik. Allah sudah catat. Tapi kita berharap ya Allah sampaikanlah biar melaksanakan manasikul haji, manasikul umrohnya. Niat yang baik Allah sudah catat. Yakin kita begitu ya ayah bunda, niat yang baik Allah sudah catat. Kemampuan kita
panggilan Allah. Allah memampukan kita. Kira-kira begitu, Ustadz? Ya, ya. Insya Allah, mudah-mudahan berkah pertemuan kita di Madrasah Baitullah hari ini. Untuk kita siapkan 3 hal menuju manis tatoa tadi. Siapkan iman yang kuat, tekad niat yang tulus karena Allah. Kuatkan niat itu. Terus belajar mempersiapkan ilmu dan sempurnakan ikhtiar menuju Allah. Allah nanti yang memberi, Allah nanti yang memanggil. Memanggilnya ya pertama niatin tadi, daftarkan mana travel yang bisa membawa kita untuk bisa berumroh, mana wewenang Departemen Agama yang bisa mendaftarkan kita untuk haji, atau travel mana yang bisa mengarahkan kita untuk berhaji khusus, berhaji furodah, daftarkan saja dulu. Untuk lebih kuat-kuatnya lagi, ayo, ada syarat yang lain, harus bawa surat, membuat paspor, biar lebih kuat. Ya Allah, paspor 350.000 ya. Ya Allah, ini paspor udah nih, udah siap nih. Jangan sampai paspornya mati habis waktu kadaluarsa sebelum saya dipanggil. Itu namanya memaksa Allah, dan boleh memaksa Allah. Itu namanya menguatkan keinginan, itu boleh memaksa. Ya Allah, aku punya begini, ya Allah tambahin, ya Allah, aku harus cepat nyampe, ya Allah, selagi masih ada umurku. Berarti niat yang kuat. Terus belajar, ya. Manasikul haji, manasikul umroh, sempurnakan ikhtiar. Ikhtiar dari mana saja, ya. Hanya dengan menabung, hanya dengan bekerja, datang dari mana-mana, Masya Allah. Jadi kuatkan niat tadi. Boleh ya bikin paspor, gampang kok, gitu. Masya Allah, untuk menguatkan niat. Masya Allah. Paspornya ke Singapura, paspornya kemana saja. Tapi healing yang sesungguhnya, ketenangan yang abadi adalah ke Baitullah. Siap ya untuk dilanjutkan paspor menjadi visa, sampailah kita ke Baitullah. Allahumma amin ya Allah. Harapan kami, doa kami untuk bisa memenuhi panggilanmu yang kedua sebelum datang panggilan yang ketiga. Jangan sampai telat ya, panggilan ketiga tidak pakai omong, tidak pakai kasih tahu, tidak pakai sakit dulu, ada yang sehat-sehat dipanggil oleh Allah. Tidak pakai nunggu tua, ada yang muda dipanggil oleh Allah. Jadi haji dan umroh tidak nunggu tua ya. Lihat saja, Allah sudah catat pahalanya. Yang berbuat baik, Allah sudah catat kebaikan walaupun belum dikerjakan manasiknya. Itu saja Ustadz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan kita ini. Sampai ketemu di edisi yang lain, edisi yang akan datang dalam wadah Madrasah Baitullah, tempat belajar menuju Baitullah. Masya Allah, jazakallah khair, jasa Siti Mabdiah ya. Jadi kemarin salah satu pembimbing umrah itu menyampaikan pada saya saja, kalau kita benar-benar pengen ke Baitullah itu jangan cuma pengen, tapi jadikan keinginan itu sebagai kebutuhan. Maka Allah akan mempercepat untuk kita, hajat kita untuk sampai ke Baitullah, seperti itu. Sekali Ya. lagi jazakallah saja. Jadi kalau ditanya jangan jawabnya mau ke Keinginan. haji nggak, mau umroh nggak? Ya nanti kalau mampu, ya mampunya dengan kuatkan niat, terus belajar dan sempurnakan ikhtiar. Masya Ya, Allah, insya sempurnakan ikhtiar. Allah. Baik, sekali lagi jazakallah khair saja. Semoga kita bisa istiqomah dan Allah mudahkan, Allah panggil kita kembali ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sudah usai untuk pertemuan Madrasah Baitullah pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya. Bagi yang belum mengisi presensi, mohon untuk bisa mengisi presensi terlebih dahulu ya. Linknya saya share di kolom komentar. Kemudian insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, episode ke-62. Masya Allah. Dan sekali lagi, mari kita kuatkan niat kita
sungguhkan ikhtiar kita agar Allah mampukan kita, karena Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, akan tapi Allah mampukan orang-orang yang terpanggil. Maka untuk itu pantaskan diri kita sebagai orang-orang yang terpanggil oleh Allah SWT. Insya Allah Wonderful Umroh siap membantu Bapak Ibu semuanya. Apabila ada yang ingin berkonsultasi terlebih dahulu tidak apa-apa, nanti tanya-tanya dulu kira-kira ada jadwal atau tidak, ada kesempatan atau tidak, ataupun kalau semisal butuh bantuan untuk memenuhi tabungan, insya Allah kami bisa bantu untuk proses-prosesnya, termasuk pembuatan paspor, pengurusan KTP, PKK dan semacamnya, insya Allah nanti akan bisa kita bantu. Termasuk kalaupun Bapak Ibu semuanya di masing-masing rumahnya ada yang kemudian ingin mengadakan pengajian manasik, insya Allah kami juga berikhtiar untuk senantiasa membantu, karena tujuan kami tidak hanya menyelenggarakan atau membantu tamu-tamu Allah ke Baitullah secara langsung, tapi juga kita membantu edukasi, menggugah jiwa masyarakat untuk senantiasa melengkapi rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Walaupun belum bisa haji, maka kita ikhtiarkan agar bisa berangkat umroh terlebih dahulu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan pagi hari ini. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum ya. Semuanya,